Padahal inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Mafia tanah. Dia ngintip di kelurahan, dibocorin oleh instansi terkait. Oh, di situ masih giri. Diolah untuk tipu muslihat. Terkait dengan masalah sertifikat ganda. Kenapa kok ada double sertifikat atas objek tanah yang sama? Nah, ini problem laten. Problem laten di Indonesia dimanapun. Kenapa kalau ngejual atas nama istri, pas di notaris harus suami istri yang bertanda tangan? Kenapa nggak boleh sendiri aja? Sebenarnya kalau kita nggak bayar PBB tuh tanah kita bisa disita negara atau gimana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Bang. Apa kabar? Baik. Baik dan Sehat. sehat dan waras. Jangan lupa itu. Baik, saudara sekalian, teman-teman semua, malam ini kita akan berbincang tentang persoalan kita sehari-hari yang seringkali menjadi masalah, yaitu tentang tanah. Tanah bisa jadi sengketa, bahkan kita bisa kehilangan hak atas tanah itu jika kita tidak mengetahui, tidak paham hak-hak kita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Di kelas malam hari ini kita akan belajar bersama tentang hak hukum atas tanah agar kepemilikan kita aman dari kemungkinan negatif. Nah, saudara, investor asing mempertimbangkan banget untuk invest di Indonesia itu karena soal ini. Tanah. Iya, tanah. Jadi ada yang disebut dengan 3L. Labor, law, and land. Tanah. Ketiga aspek ini tidak pasti. Orang sudah punya hak, punya sertifikat. Kok tiba-tiba kehilangan hak atas tanah itu? Nah, inilah yang malam ini, kelas malam ini kita mau sampaikan, untuk kita berbincangkan agar masyarakat kita semua punya pengetahuan, punya modal untuk mengerti dan mempertahankan, memperjuangkan hak-hak kita yang mungkin saja potensial untuk hilang. Nah, saudara, buku wajib undang-undang yang mendasari tentang tanah di Indonesia ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang agraria. Jadi sejak tahun 60 kita sudah punya undang-undang. Ini yang disebut undang-undang yang paling memperhatikan hukum-hukum kebiasaan kita. Hukum adat kita tentang tanah. Nah, di dalam undang-undang itu dirinci hak-hak masyarakat, hak-hak pribadi terhadap tanah itu. Ada namanya hak milik. Ini hak yang terkuat, hak turun-temurun, mutlak. Ada hak guna usaha. Hak karena kita mau mengusahakan sesuatu di atas tanah yang bukan milik kita. Mungkin milik negara. Hak guna bangunan. Jadi kita punya hak untuk membangun di atas tanah yang bukan milik kita. Ada juga yang disebut dengan hak pakai. Kita hanya berhak untuk memakai dalam tentang waktu tertentu yang bisa diperpanjang. Dan ada hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan. Nah, itu diatur di dalam Undang-Undang Agraria. Nah, jadi itulah muatan tentang hak. Ya. Nah, masing-masing ini tentu punya masalah-masalah yang sangat mungkin kita bisa kehilangan, terutama hak milik. Terutama hak milik. Saya tadi sudah menyebutkan dalam Undang-Undang Agraria itu ada macam-macam hak. Jadi kalau
kita tuliskan hak atas tanah itu ada yang disebut hak milik, ya. Ada HGB, singkatan dari hak guna bangunan. Ada HGU, hak guna usaha. Ada hak pakai. Ada hak sewa dan sewa, memungut hasil dan lain-lain. Nah, tapi ada satu hal yang penting sekali saya sampaikan malam ini tentang giri. Giri ini sejak 2 Februari 2026 tidak lagi punya kekuatan hukum untuk klaim hak. Karena itu bukan bukti kepemilikan giri ini. Giri ini hanya bukti sebagai pendaftaran tanah. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara di luar sana, kita semua sudah punya giri, segera saja diurus kepemilikannya untuk menjadi hak milik. Lengkapi dokumen-dokumennya, datang ke BPN, nanti diperiksa oleh BPN, diukur, dipasang patok, lalu segera diterbitkan hak atas tanah itu. Jadi jangan lagi mempertahankan giri, karena memang ini tradisi kita yang lama. Kalau sudah pegang giri, seolah-olah sudah selesai. Padahal inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Mafia tanah. Dia ngintip di kelurahan, dibocorin oleh instansi terkait. Oh, di situ masih giri. Diolah untuk tipu muslihat. Nah, jadi saya mengingatkan pada semuanya untuk mulailah menaikkan, mengurus girinya agar diproses menjadi hak milik. Nah, saudara, pendapat saya boleh disanggah atau boleh saja tidak setuju. Karena kuliah malam ini membuka pendapat yang berbeda. Nanti disampaikan saja, ya. Kalau ada sanggahan, kalau ada pertanyaan, ya, bagi teman-teman yang nonton secara online silahkan tulis komentarnya, pertanyaannya. Insya Allah dalam kelas malam berikutnya kita akan respon, kita akan jawab semampu saya. Demikian, barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan tanah yang tadi sudah saya sampaikan secara singkat. Bang, ya. ada yang mau ditanya ini Bang. Ya. Jadi di sekitaran rumah saya itu ada ya kayak tetangga gitu. Terus tiba-tiba didatengin sama orang. Datengin bahwa dia punya sertifikat tanah atau rumah dia ini. Kemudian loh ternyata ada 2 nih sertifikatnya Bang. Ya. Nah pertanyaannya kenapa kok bisa jadi ada 2 sertifikat? Terus bagaimana menyikapinya Bang? Karena ada 2 sertifikat ini. Padahal si teman saya ini memang dari ahli waris asli. Gitu. Dan kenapa bisa begitu? Ya, sertifikatnya hak milik. Hak milik. Nah, terkait dengan masalah sertifikat ganda. Kenapa kok ada double sertifikat atas objek tanah yang sama? Nah, ini problem laten. Problem laten di Indonesia dimanapun, ya, dimanapun. Nggak hanya di Jakarta, di mana saja. Apa penyebabnya? 1, data belum digital. Masih manual. Sehingga BPN itu menerbitkan, kan ini ribuan bukan jutaan sertifikat. Sekian tahun kemudian ada permohonan sertifikat. Nggak bisa didetek secara langsung. Karena bayangkan administrasinya masih manual. Numpuk di gudang sana. Buku catatannya mungkin sudah dimakan ngengat. Ya kan? Atau sudah hilang. Nah, sehingga nggak tercatat. Terbitkan aja. Ada AJB, ada ini, ada itu syarat untuk penerbitan sertifikat. Jadi tinggal yang punya sertifikat tinggal datang ke itu. Padahal sudah diterbitkan. Digitalisasikan maksudnya. Nah sekarang
dengan sistem digitalisasi itu otomatis. Begitu kita ngurus, kita nggak akan dapat lagi sertifikat fisik kecuali kita minta. Kalau minta dikasih satu dokumen seperti ijazah aja, nggak berlembar-lembar lagi sekarang. Nah, ada barcode-nya. Jadi kita cukup pegang barcode, jadi dengan nomor. Ya, kalau itu sudah kita bisa cek. Yang kedua, kelalaian administrasi dari petugas ini, human error ini. Yang ketiga, mafia tanah, pemalsuan. Nah, ini yang juga banyak terjadi di Indonesia ini. Nah, ini kan yang dulu Menko Polhukam zaman Pak Mahfud mempersoalkan mafia tanah ini. Karena ini yang beroperasi. Banyak orang-orang kaya, orang-orang berduit kehilangan hak atas tanah karena ulah para mafia tanah. Dan yang terakhir itu tumpang tindih peta. Peta atas tanah itu. Jadi pengukuran batas tanah yang tidak akurat. Nah, ini masalah juga. Bahkan sampai ke pengadilan. Ada banyak sengketa tanah di pengadilan itu karena tumpang tindih ini. Tumpang tindih. Bahkan pengukuran yang enggak akurat. Sebab biasanya kalau tanah itu ada juga petugas pengadilan, petugas BPN itu yang tidak turun berdasarkan keterangan-keterangan. Mungkin karena tanah itu di pelosok desa, di perbukitan yang jauh, malas untuk datang ke sana atau karena sebab-sebab lain, udah tanya aja, punyamu sebelah mana, punyamu sebelah mana. Jadi karang-karang aja. Jadi tidak on the spot, tidak datang ke lokasi pengukuran. Nah, sehingga timbul masalah yang tadi disebut sebagai sertifikat ganda. Oke. Silakan kalau masih ada lagi. Saya mau nanya Bang. Ya. Kenapa kalau ngejual atas nama istri, Ya. pas di notaris harus suami istri yang bertanda tangan? Kenapa nggak boleh sendiri aja? Ya, pertanyaan bagus. Jadi notaris atau pihak yang punya kewenangan dalam rangka transaksi jual beli tanah, umumnya notaris, itu selalu berpandangan bahwa tanah ini milik bersama. Jangan-jangan ini harta gunung gini, ya, atau harta bersama. Nah, jadi notaris harus memastikan bahwa tanah ini bukan tanah gunung gini. Karena itu mesti tanda tangan bersama. Nah, yang kecuali kalau di dalam perjanjian sebelum nikah itu ada namanya pisah harta. Sudah ada perjanjian antara suami dan istri ini pisah harta. Perjanjian yang disahkan oleh notaris dan itu menjadi bukti hukum bahwa harta ini dia bawa ketika dia transaksi jual beli. Sehingga suaminya tidak perlu dihadirkan untuk ikut tanda tangan. Kalaupun suaminya dihadirkan untuk menyatakan bahwa benar ini tanda tangan saya dan benar adanya bahwa kami berdua punya perjanjian pisah harta. Nah, jadi ini kehati-hatian sebetulnya. Selain harta bersama, juga ada kaitan dengan persetujuan bersama. Jadi menjual itu tidak Boleh sepihak. satu sepihak, karena ada potensial digugat. Kalau istrinya bilang, oh saya nggak setuju, istrinya kan waris. Kalau suaminya meninggal, ya atau istrinya meninggal, dia kan waris, bisa jadi masalah. Nah, yang ketiga itu keabsahan AJB, akta jual beli. Jadi akta jual beli itu mewajibkan yang tanda tangan itu suami istri. Dan yang berikutnya itu terkait dengan perlindungan hukum, terutama perlindungan hukum bagi pembeli. Jadi dia yakin tanah ini tidak bakal menjadi sengketa di belakang hari. Itulah alasan-alasan hukum Indonesia yang mewajibkan istri atau suami ikut tanda tangan dalam transaksi jual beli tanah. Kecuali ada perjanjian pisah harta yang tadi dikemukakan. Yang kedua itu bisa dibuktikan tanah itu harta waris, ya, harta bawaan. Jadi ini bawaan, bukan harta yang didapat masa perkawinan. Nah, itu tidak harus ikut bertanda tangan. Itu ya penjelasan singkatnya. Masih ada? Ada, Bang. Ya. Kan kemarinan rame tuh apa PBB, kalau PBB naik berapa ratus persen gitu di Pati di mana. Nah,
Orang tuh banyak nanya, Bang, sebenarnya kalau kita nggak bayar PBB tuh tanah kita bisa disita negara atau gimana sih? PBB itu namanya adalah pajak bumi bangunan. Itu kewajiban setiap warga negara pemilik aset tanah untuk bayar kepada negara. Apa benar kalau nggak bayar PBB, tanah bisa disita negara? Undang-undangnya bilang begitu, peraturannya bilang begitu. Tapi tidak lalu baru terlambat 2 tahun, ya kan itu tahunan, 3 tahun langsung disita, nggak ada proses. Ada namanya denda administratif. Jadi kalau menurut aturan itu, denda itu dikenakan umumnya 1 hingga 2% per bulan dari pokok pajak yang terutang. Kedua, ada surat teguran, pemerintah menegur. Ya. Ketiga, penyitaan aset, disita dulu. Keempat, dilelang aset itu, baru pasang pelang. Nah, proses menuju itu tuh panjang. Dan sampai sekarang saya belum pernah mendengar ada aset tanah orang disita karena belum bayar PBB. Saya kira negara tidak serta-merta. Tapi kita sebagai warga negara memang wajib untuk menunaikan kewajiban kita membayar PBB. Gitu ya. Saudara-saudara sekalian, memahami hak atas tanah wajib hukumnya bagi kita sebagai warga negara. Apalagi kita memiliki tanah. Diskusi malam ini belumlah berakhir atau belumlah selesai. Tentu masih ada pertanyaan saudara di luar sana atas materi kita hari ini, bantahan dan lain-lain. Kami tunggu, sampai jumpa di kelas malam berikutnya. Terima kasih.